Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salaman ala Rasulillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat. Salah satunya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat sehingga kita dapat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun ini. Yang kedua juga tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Teman-teman MKI yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan yang suci, bulan yang penuh dengan rahmat dan hidayah. Bulan ini merupakan ladang pahala bagi kita umat muslim untuk senantiasa melakukan banyak sekali amal kebaikan. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini segala macam kebaikan, amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan-amalan lain yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan yang tidak boleh kita tinggalkan. Amalan-amalan lain di bulan Ramadan yang tidak boleh kita tinggalkan, yang pertama adalah sahur, teman-teman. Sahur tidak boleh ditinggalkan. Karena apa? Karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan dan terdapat pahala. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari? Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Jadi teman-teman semuanya, jangan malas untuk sahur, jangan meninggalkan sahur. Karena apa? Karena di dalam sahur itu terdapat pahala dan keberkahan. Kemudian ada yang kedua, yaitu sedekah atau sedekah, teman-teman. Dari sekarang kita berpikir mau sedekah apa, mau ngasih makan apa ke orang yang sedang berbuka puasa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling gemar bersedekah di bulan suci Ramadan. Beliau sangat sedekahnya itu sangat membara-bara, lebih membara gitu, apalagi di bulan Ramadan suci, apalagi di bulan Ramadan ini. Jadi silahkan teman-teman sekalian, mau kasih apa? Mau kasih kurma kah, atau mau kasih minuman air mineral kepada orang yang berbuka puasa, terserah. Yang jelas kita semua harus punya target untuk Ramadan tahun ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling semangat dalam melakukan kebaikan, teman-teman. Di bulan suci ini bahkan diibaratkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti angin yang bertiup, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amal ibadahnya itu banyak, tetapi juga sedekah atau sedekahnya itu sangat luar biasa di dalam bulan Ramadan. Jadi setiap hari kita harus berpikir mau sedekah apa, mau ngasih hadiah atau mau ngasih makanan apa kepada orang-orang yang berpuasa. Kemudian ada yang ketiga, yaitu menyegerakan berbuka puasa, teman-teman. Jangan ditunda-tunda ketika berbuka puasa. Dalam hadis muttafaqah alaih, manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka puasa. Jadi begitu kita mendengar suara lantunan azan, kita langsung segera minum air putih atau makan kurma, kemudian berdoa, teman-teman, yaitu adalah dhahaba duma'u wattabatil uru'u wattabatal ajru insyaallah. Doa itu adalah doa yang dianjurkan, dan doa ini adalah doa yang sahih, teman-teman. Jadi silahkan setelah berbuka langsung berdoa. Kemudian yang keempat adalah memberikan makanan kepada orang yang sedang berpuasa, seperti tadi yang saya jelaskan. Yang pertama, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Kemudian ada amalan rajin membaca Al-Quran. Kenapa rajin membaca Al-Quran? Karena di bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran. Kita tahu, atau yang bisa disebut dengan
syahrul tilawah. Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali bertilawah dan membaca bacaan Al-Quran bersama dengan malaikat Jibril. Juga ada amalan memperbanyak ibadah sholat teman-teman. Bukan hanya sholat wajib saja, sholat 5 waktu, tetapi juga harus dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah, seperti sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah asar, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Kemudian amalan lainnya adalah sholat tarawih teman-teman. Seperti yang disebutkan tadi, memperbanyak sholat, yaitu adalah sholat tarawih. Tarawih itu sangat penting teman-teman. Kata Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dari hadis riwayat lain juga mengatakan bahwa barang siapa yang sholat tarawih bersama dengan imam sampai selesai, maka baginya pahala sholat malam semalaman suntuk. Ya teman-teman, baginya sholat semalaman suntuk. Wah, Masya Allah sekali pahalanya pada bulan Ramadan ini. Jadi mungkin itu saja amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan marilah kita senantiasa meningkatkan ibadah Ramadan kali ini, karena Ramadan kali ini mungkin bisa jadi Ramadan terakhir kita teman-teman. Belum tentu di tahun depan kita bisa berjumpa dengan Ramadan kali ini. Mumpung masih tersisa beberapa hari, marilah kita maksimalkan Ramadan pada tahun ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Apabila ada salah kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja. Sekian, wabillahi taufik walhidayah, waridwaniyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.